everyone, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jam berapapun kamu menonton video ini, terima kasih sudah mengklik video yang pastinya bermanfaat dan tidak rugi untuk ditonton. Sebelum masuk bahasan dari video ini, siapkan buku dan kertas untuk ditulis dan dipahami. Dan jangan hanya menonton sambil makan ya, karena ini bukan drama Korea. Just kidding guys. Anyways, perkenalkan aku Anne, dan aku yang akan menjelaskan topik kita di saat ini. Tahukah teman-teman kalau gambar bulat-bulat seperti ini atau titik-titik bisa digunakan dalam statistik? Kok bisa sih KN? Gambar bulat-bulat seperti ini bisa digunakan di statistik ya kak? Bisa banget loh guys. Maka dari itu, tetap nonton video ini dari awal sampai akhir. Nah teman-teman, yang KN maksudkan gambar-gambar bulat atau titik di slide sebelumnya yaitu dot plot. Lalu, apa sih kak itu dot plot? Kenapa dot plot digunakan dalam statistik? Oke, dot plot adalah grafik dan variabel numerik yang setiap nilai dalam data dilambangkan dengan titik dot plot, mirip dengan diagram yang menunjukkan modus suatu data, yaitu nilai, ketika batangnya semakin tinggi dalam hal ini berwujud titik. Biasanya nih teman-teman, dot plot itu digunakan untuk data yang kecil-kecil. Nah, ini dia nih teman-teman beberapa contoh gambar dot plot. Oke, selanjutnya, ketika kita telah mengetahui apa itu dot plot dan bagaimana contoh gambarnya, nah di sini kita akan mengetahui apa tujuan dari pembuatan dot plot, dan tujuannya yaitu untuk menampilkan semua data numerik untuk beberapa variabel atau kelompok dalam sebuah grafik tersusun, menguji suatu data, dan membandingkan beberapa data. Teman-teman, dot plot dapat digunakan untuk beberapa macam, yaitu yang pertama kita lihat nih. Yang pertama, melihat di mana data memusat dan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam suatu data set. Kedua, satu poin data dalam diagram titik atau dot plot digambarkan dengan sebuah titik atau dot. Ketiga, dapat ditentukan median dari suatu data set. Keempat, dapat juga diketahui modus atau nilai yang paling sering muncul dengan mencari kolom yang memiliki dot paling banyak atau paling tinggi. Nah, yang kelima yaitu diagram titik juga dapat menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, dan mencari kuartil. Nah, sekarang teman-teman sudah mengenal atau mengetahui pengertian dari dot plot, gambar dot plot, tujuan dan kegunaan dari dot plot. Sekarang kita masuk dalam contoh soal. Dan contoh soal di sini ada Peter dan Kevin bermain badminton selama 5 hari berturut-turut. Nah, mereka bermain badminton selama 5 hari berturut-turut. Satu hari itu ada 4 set. Dan skor yang mereka dapat di setiap set yaitu, nah kita bisa lihat di tabel teman-teman, ada 9, ada 9, 9, 7, 13, 12, 13, 10, sampai seterusnya yang itu yang ke-10 dan yang ke-9. Lalu KN, bagaimana sih cara membuat dot plot? Nah teman-teman, cara membuat dot plot kita ikuti langkah berikut ya. Langkah pertama, untuk mengerjakan dot plot yaitu menghitung frekuensi untuk tiap nilai yang ada pada data. Nah, teman-teman di tabel sebelah kiri itu data yang kita gunakan untuk menghitung dot plot. Nah, teman-teman harus ingat bahwa untuk menguraikan
dot plot itu harus data dari terkecil hingga terbesar. Kita buat menjadi dua tabel yang ada jumlah skor dan frekuensi. Jumlah skor ini dari data tersebut yang dari kecil hingga terbesar. Di sini kita bisa lihat teman-teman dari angka 1 hingga angkanya yang ke-13. Lalu frekuensi apa sih itu, Kak? Frekuensi itu jumlah skor yang didapat. Kita bisa lihat di teman-teman. Di tabel sebelah kiri, satu angka itu ada berapa satu angka? Nah, bingung ya. Satu angka itu terdapat 2. Kita bisa di sini terdapat 2 angka 1. Nah, kalau jumlah skor yang kedua, 2 ada berapa ya? Nah, kalau di data, 2 itu cuman hanya 1. Maka di frekuensi kita tulis 1. Selanjutnya 3, kita lihat 3 lagi. Ternyata 3 juga hanya ada 1. Begitupun seterusnya. Nah, di sini Kak contohkan lagi ke 4. 4 di situ terdapat berapa angka? Dari frekuensi terlihat hanya 2. Maka kita tulis di frekuensi, kita tulis 2. Jadi teman-teman, frekuensi itu nilai yang ada pada data yang akan kita tentukan. Begitupun seterusnya, ada berapa angka sih, Kak? Oke, selanjutnya. Masuk dalam langkah kedua. Langkah kedua yaitu menggambarkan dot plot dengan cara membuat garis bilangan horizontal, lalu membuat titik-titik di atas nilai data dengan jumlah sesuai dengan frekuensi. Nah, ini dia teman-teman, jadinya dot plot seperti ini ketika kita menggunakan nilai atau contoh soal yang kita gunakan tadi. Nah, dot plotnya hasilnya akan seperti ini. Oke, baik teman-teman. Nah, teman-teman, kita telah mengetahui tentang dot plot. Selanjutnya, KN akan mengenalkan kalian tentang stem and leaf plot, atau biasa disingkat dengan stem plot. Jadi ketika Kak mengucapkan stem plot, jangan bingung itu apa ya, karena itu adalah stem and leaf plot. Oke. Nah, ini dia stem and leaf plot, yaitu menggambarkan atau menyajikan data dengan cara memisahkan setiap nilai menjadi 2 bagian, yaitu bagian batang atau yang disebut dengan stem. Bagian batang stem itu digit angka paling kiri dan diikuti dengan angka berikutnya, yaitu daun atau leaf, digit angka paling kanan. Nah, di dalam statistik, stem plot merupakan alat untuk menyajikan data kuantitatif dalam format grafis mirip dengan histogram, yaitu untuk membantu dalam memvisualisasikan bentuk distribusi data yang sering digunakan dalam analisis eksplorasi. Stem plot diperkenalkan oleh Arthur Bowley di awal tahun 1900-an, namun penggunaannya secara umum baru dimulai pada tahun 1980 setelah John Tukey mempublikasikan Exploratory Data Analysis pada tahun 1977. Nah, stem and leaf plot memberikan informasi lebih banyak tentang nilai yang sebenarnya dibanding histogram. Seperti dalam histogram, panjang setiap batang sesuai dengan jumlah kejadian yang jatuh ke dalam interval tertentu. Pada histogram, kita hanya bisa melihat nilai frekuensi dari data, namun kita tidak tahu berapa nilai angka sebenarnya. Berbeda dengan histogram, pada stem plot atau stem and leaf plot, selain kita bisa mengetahui nilai frekuensinya, kita pun bisa tahu berapa nilai data sebenarnya. Nah, hal ini dilakukan dengan membagi nilai-nilai yang diamati menjadi 2 komponen, yaitu stem and leaf. Oke, di sini ada pun tujuan utama stem and leaf plot. Yang pertama, apakah pola pengamatan simetris? Yang kedua, penyebaran atau variasi dari data pengamatan. Ketiga, apakah terdapat
pencilan atau outlier, nilai-nilai yang berbeda jauh dari yang lainnya. Keempat, titik pemusatan data, dan yang kelima, ada lokasi yang merupakan gap atau kesenjangan dalam data. Oke, nah teman-teman, langsung saja kita masuk dalam prosedur atau metode pembuatan stem and leaf plot. Di sini terdapat beberapa angka-angka yang nantinya akan digunakan untuk membuat stem plot. Tetapi sebelum itu, perhatikan keterangan prosedur yang pertama. Nah, yang pertama itu, untuk membuat stem atau batang plot harus diurutkan menaik. Ingat ya teman-teman, harus diurutkan menarik. Kedua, selanjutnya, buat angka di atas menjadi dua komponen yang dipisahkan, yaitu stem and leaf. Ketiga, angka puluhan atau stem dan angka satuan untuk leaf. Keempat, kemudian pisahkan angka puluhan dan angka satuan dengan tanda garis seperti itu. Nah, garis itu untuk memisahkan yang kiri dan yang kanan, yang satuan dan puluhan. Oke. Sebagai tanda pemisah. Ketika mengetahui prosedur yang dijelaskan tadi, maka teman-teman, angka-angka data yang akan kita gunakan diurutkan menaik seperti pada slide ini. Mulai dari angkanya yang ke-22, 20, 22, 22, 24, 29, 31 sampai yang ke-99. Kita bisa lihat di sini teman-teman, dari data yang di awal itu belum diurutkan. Nah, diubah lagi ke langkah yang pertama, yaitu diurutkan dari 22, 22, 24 sampai angkanya yang ke-99. Lalu, langkah yang kedua, yaitu membagi data atau stem, puluhan sebelah kiri dan leaf satuan di sebelah kanan. Maka akan terbagi menjadi seperti pada gambar di slide. Dan kenapa leaf ada angka 2249? Nah, teman-teman lihat di slide, KN sudah membagi angka data ke beberapa warna untuk mempermudah melihat data yang akan digunakan. Di angka yang pertama itu KN diubah menjadi warna orange, yaitu 22, 22, 24, 29, dan 31 ke warna ungu, dan seterusnya, yaitu yang akan digunakan untuk membagi data stem atau puluhan dan leaf, yaitu satuan. Oke, ini penjelasannya. Nah, angka pertama 22 pisahkan menjadi 2 garis 2. Garis itu sebagai tanda pemisah. Jangan lupa ya guys. Nah, keterangannya, angka 2 adalah puluhan sehingga dijadikan stem, dan angka 2 adalah satuan sehingga dijadikan leaf. Selanjutnya, angka kedua, 22 kita pisahkan menjadi 2 atau stem dan leaf, dan 2 yaitu leaf. Angka ketiga, 24 kita pisahkan menjadi 2 stem dan 4 leaf. Nah, keterangannya juga, 3 angka pertama 22, 22, dan 24 memiliki stem yang sama, yaitu 2. Sehingga guys, angka satuan ditempatkan pada baris leaf yang sama. Interpretasinya yaitu tidak simetris, data miring atau menjulur ke arah kanan, gap atau kekosongan atau kesenjangan data terdapat pada stem angka 8, pemusatan data terjadi pada stem 4, dan angka 99 yaitu merupakan outlier. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, di mana kita mengenal, belajar tentang stem and leaf plot dan dot plot. Satu kata dari kakak, sometimes you win and sometimes you learn. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys!